Halmahera Selatan. Beliau adalah Bapak Hasan Ali Basam. Hasan baik, Ali tinggi, Basam mudah senyum. Ada orang baik tapi nggak tinggi, ada orang tinggi tapi nggak baik, ada orang tinggi baik tapi nggak senyum. Beliau komplit tiga-tiganya. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, barokah. Kekuasaannya menjadi rahmat bagi rakyat, insya Allah. Dan bersama kita, beliau sudah sampai di Sudan tahun 2003. Saya baru sampai ke Sudan 2017. Beliau adalah UAS, Ustadz Asep Sofyan. Masya Allah, tabarakallah. Hadir juga bersama kita dari masyarakat pesantren masyarakat Maluku Utara, Ustadz Rifki, Ustadz Rafiq beserta rombongan. Para hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini tak dapat saya sebut, tak dapat saya sapa, tak dapat saya sebut namanya satu persatu. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum kawin dan belum sunat. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sensus tahun 2019 disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Saprudin. Saya mau kasih data, bukan fitnah. Lupa bahwa buta huruf Al-Quran tidak bisa baca Quran 65%. Jadi kalau ada 100 orang, itu berarti ada 65 orang tidak bisa baca Quran. Dan ternyata di wilayah timur Indonesia, dari Pekanbaru naik pesawat 1 jam 40 menit, transit dulu. Jam 2 malam baru pilotnya bangun, terbang ke Ternate, dari Ternate terbang lagi ke Bacan, dan sampai kemari. Apa yang terjadi? Ananda, Fauzi dan Fauziah hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikanlah anakku Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah hafal Quran seperti Ananda, Fauzi dan Fauziah. Mengajarkan Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama para malaikat. Lihat kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Mengapa aku bisa bangkit bersama malaikat? Karena engkau penghafal, pengamal, pengajar Al-Quran. Insya Allah semua yang hadir ini orang-orang yang dibangkitkan bersama malaikat. Tapi saya baca Qurannya tidak lancar Pak Ustadz. La aqulu alif lam mim har. Orang yang membaca alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Jadi kalau baca alif lam mim, satu huruf dibalas 10, 3 huruf menjadi 30. Yang tidak lancar jangan berkecil hati. Makin tidak lancar, makin banyak hurufnya, makin banyak pahalanya. Karena kalau lancar dia bacanya sekali alam nasrah, tapi kalau nggak lancar alam nasrah. Ini motivasi bagi yang tidak lancar baca Al-Quran. Ustadz Somad, itu tadi datanya berapa orang yang nggak bisa baca Quran? Itu tidak termasuk di Pulau Bacan. Kenapa? Karena di sini orangnya hebat baca Quran. Tulis saja di Google buta huruf Al-Quran. Apa yang terjadi? 65% masyarakat Muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. Cuman Britannia perlu dilarang, kecuali di Pulau Bacan. Karena mereka penghafal Quran.
Apa yang ditampilkan di depan tadi anak-anak? Mengapa bukan qori yang besar, yang sudah dewasa? Orang Pulau Bacan mau kasih tahu sama Ustaz Somad sama Ustaz Salim yang datang dari jauh di Pulau Bacan, sedangkan anak-anaknya saja hafal Quran, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau nggak percaya, tes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada rasa takut dalam hati, cepat-cepat takbir. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamaw wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Enaknya kalau kita baca rame-rame, itu yang nggak hafal nggak ketahuan. Apalagi sound systemnya kuat, kita rame, yang nggak hafal itu mulutnya tinggal gerak aja. Itu namanya lip sync. Tapi ketika kita membaca Al-Quran bersama-sama, maka sesungguhnya ganti-gantian seperti Ananda Fauzi dan Ananda Fauziah tadi, baca Quran 5 ayat atau 1 ayat 1 ayat atau 3 ayat 3 ayat atau 1 lembar 1 lembar seperti tadarus di bulan Ramadan, itu disebut dengan qiraatul idarah. Namanya qiraatul idarah, ganti-gantian supaya mutar. Selama ini baca Yasinnya sama-sama, sehingga yang nggak bisa baca nggak tahu kalau dia nggak bisa baca. Tapi begitu dibaca 5 ayat 5 ayat, untuk pekan ini kita robah ya Bu ya, ya Bapak ya, ya. Malam Jumat ini kita Yasinannya 5 ayat dulu dibaca oleh yang pertama. Oleh silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Alhamdulillah. Ibu, 5 ayat berikutnya. Jangan diejek, jangan dimarahi, jangan digosipkan, jangan dicaci maki. Hari gini masih ada ibu-ibu mau ikut yasinan baca Quran, itu sudah alhamdulillah. Yang lain sibuk dengan glowingnya. Kenapa sih wajahmu bercahaya? Aku kan wudu. Emang kau sangka aku tayamum? Masya Allah, tabarakallah. Zahirnya sehat, batinnya kuat, sama-sama seperti doa saat bercermin seimbang. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau buat fisikku, zahirku, wajahku, tubuhku sempurna, maka sempurnakanlah batinku dengan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Di pondok pesantren Darussalam, dari mulai kecil TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, tidak ada yang bisa membentuk anak-anak kita. Siapa yang bisa mengajar anak kita Al-Quran? Anak saya pun saya belum tentu sanggup mengajar anak-anak Al-Quran. Saya pernah diundang ke tempat TK. Berikut ini mari kita dengarkan, sehingga akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Somad. Begitu saya tampil, gak ada yang peduli anak TK satupun. Semuanya sibuk ngobrol masalah mereka masing-masing.
Sudah 5 menit saya tausiah, nggak ada yang peduli. Akhirnya saya melapor ke panitia. Ada pawangnya nggak? Panitia pun memanggil pawang. Kepada ibu kepala TK ke depan, kecil aja ibu. Maju ke depan, anak-anak, lihat ibu, lihat. Ternyata di tubuh yang kecil ada pawang yang luar biasa. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan membawa pawang. Sudah lama saya tausiah, baru ini jamaahnya antara 2 gawang. Masya Allah, luar biasa. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan membawa dadu. Sudah lama saya tausiah, baru di 2 tempat saya ditandu. Dalam perjalanan tausiah Abdul Somad, dari zaman antah berantah sampai malam ini cuma 2 kali ditandu. Yang pertama di ujung barat Indonesia, yang kedua di ujung timur. Ujung barat adalah di Nangro, Aceh, Darussalam. Sedangkan di timur di Pulau Bacan, pesantren Darussalam Kupal. Allahu Akbar. Ustaz, gimana rasanya naik di tandu itu? Susah untuk memilih kata menceritakan rasa. Tapi kalau kau ingin betul tahu rasanya, besok naik odong-odong. Selama di atas tadi apa yang Ustaz khawatirkan? Enggak ada apa-apa, cuma takut jatuh aja dikit. Sakitnya enggak seberapa, viralnya enggak tahan. Makanya selama di atas dari tangan saya nggak turun gini. Ketika tangan saya di atas begini, itu bukan mengucapkan terima kasih ke Bapak Ibu, berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai jatuh. Kadang kalau kita tausiah di beberapa tempat tuh kita lupa di daerah mana aja. Ustaz kemarin udah tausiah di sana ya? Lupa. Ustaz kemarin tausiah di sana ya? Enggak ingat. Tapi di Darussalam Kupal Bacan sampai mati tetap ingat. Kenapa sampai mati? Karena orang mati juga ditandu. Tak ada yang bisa saya ucapkan selain jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan insyaallah. Amin. Begitu jenazah Abdul Somad sampai ke liang lahat, masuk ke dalam lubang tanah. Tadi Ustaz Salim sudah mengatakan bahwa kita ini diciptakan dari tanah, jalan-jalan di atas tanah, nanti masuk ke dalam lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Malam ini yang mau dibebaskan Ustaz, ya kita ini dari tanah Pak Ustaz, betul. Tapi kenapa sifatnya macam-macam? Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang nakal. Yang jahat itu dari tanah juga. Kok begitu sifatnya? Dari tanah sengketa. Dan itu tidak ada di Kupal. Kenapa? Barokah dari Darussalam. Salam artinya salam, damai. Ucapannya damai, tatap matanya damai, kata-katanya damai, orangnya, nama sifatnya salam. Orang yang punya sifat salam itu bahasa Arabnya adalah salim. Itulah dia Ustadz Salim so sweet. Ini yang di hadapan saya ini adalah orang-orang yang hatinya sudah damai. Betul. Seandainya ibu-ibu ini tidak berdamai dengan hatinya, dia tidak akan datang malam ini. Pengorbanan luar biasa. 2 sinetron hilang. Bapak-bapak juga adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan ibu-ibu. Betul. Andai belum berdamai, dia tidak akan mungkin diizinkan. Mama, aku mau pergi. Mana, main gaple lagi ya? Enggak, mau pengajian. Alhamdulillah. Nanti pulangnya cepat ya bang? Iya. Jangan sampai mampir ke tempat janda. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan suami ibu diselamatkan dari pelakor. Yang enggak bilang amin hati-hati. Sibukkan pikiranmu dengan Al-Quran. Sibukkan pikiranmu membebaskan, menyelamatkan umat dari buta huruf Al-Quran. Kalau engkau punya jabatan, pakai, keluarkan peraturan.
tidak boleh masuk SMP kalau tidak punya ijazah bebas buta huruf Al-Quran, tamat MDA dan TPQ. Setuju? Ini dua orang utusan mau mendekati. Kalau engkau punya suara, sampaikan dalam tabligh akbar. Kalau engkau punya ilmu, ajarkan. Suara saya nggak kuat Pak Ustadz. Punya harta, alhamdulillah ada Pak Ustadz. Pakai hartamu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Yang bilang setuju kasih kotak. Itu di atas yang matanya merah itu bukan jin, itu adalah kamera. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya handphone hidupkan senternya, yang nggak punya senter hidupkan handphonenya. Naikkan ke atas biar kamera melihat kita dari atas. Nanti akan kita share supaya dilihat orang. Oh begini ternyata orang bacaan batunya menyala di waktu malam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tangannya bisa turun, yang lama-lama nanti ketiak basah. Ustadz Somad kenapa nggak ngeluarin handphone? Kenapa dari tadi tangannya gini-gini terus? Mau memperlihatkan cincin batu baca. Menyala tangan Ustadz Somad malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Yang ngomong siapa? Saya sendiri. Batu bukan sembarang batu. Batu ini mau dilelang. Terus udah gitu aja batu. Ibu punya uang, amin. Dapat gaji pokok, amin. Dapat uang tunjangan, amin. Dapat uang SPPD keluar kota, amin. Dapat durian runtuh harta warisan, amin. Dapat lagi uang sikut, uang sipak, uang tendang, uang tunjang, uang sundul, amin. Setelah uangnya banyak dibelikan cincin emas, amin. Dibelikan rantai emas, amin. Dibelikan anting-anting, amin. Ninggal. Emas itu semua akan dipakai bapak untuk Ustadz Somad, Ustadz provokator. Saya cuma mancing-mancing aja. Tinggal semuanya. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Sudah macam-macam pernah saya lihat. Belum pernah ada orang Islam mati bawa cincin. Betul Bu? Belum ada orang Islam mati bawa gelang, bawa rantai. Lalu mana yang kekal abadi? Yang kau belikan ke tanah pembebasan. Saya percaya nggak percaya tadi. Ini betul nggak iklannya? 1 meter 7.500. Ini tanah apa cendol? Satu kaplingnya 3.750.000. Sementara 1 hektarnya 75 juta. Jadi kalau ada orang membebaskan 1 hektar, itulah alam kubur dia yang paling luas. Ustadz Salim dan keluarga besar masyarakat pesantren Merbabu itu liang lahatnya 1 hektar luasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diselamatkan, ditolong Allah pada saat tak ada yang bisa menolong kecuali harta yang disodakohkan. Amin ya rabbal alamin.
Pak Ustadz kami salurkan kemana? Itu kotak-kotak yang berjalan resmi dibawa oleh bapak anak-anak adik-adik kita itu, bawakan semua. Mumpung mereka hatinya sedang takut kepada Allah, jangan sampai tertutup pintu hati, apalagi tertutup pintu dompet. Mudah-mudahan yang bersedekah disehatkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'u mardakum bis shadaqah." Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Bersedekah 1 meter tanah, niatkan supaya disembuhkan Allah. Bapaknya sakit, ibunya sakit, istrinya sakit, suaminya sakit, anaknya sakit. Ya Allah, barokah sedekahku ini, maka sembuhkanlah. Maka bertawassul dengan amal soleh, hukumnya sunnah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada 3 orang terjebak masuk ke dalam gua. Yang satu berdoa kepada Allah, ya Allah, berkat sedekahku bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya pintu gua terbuka. Itulah makna ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassullah dengan apa? Dengan amal soleh, bukan somat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata, true story. Sebarkan kertas-kertasnya. Mungkin ada jamaah yang tidak bawa uang, tidak bawa dompet, bisa transfer langsung ke nomor rekening. Mana nomor rekeningnya, Ustaz? Ya? Wakaf Darussalam Bank BSI 719 083970. Begitu setelah mentransfer, meleleh air mata. Ibu haru karena sedekah. Iya Pak Ustaz. Harunya kenapa? Tadi rencananya ngetik 0-nya 5, tiba-tiba terketik 6. Kalau 5 100.000, kalau 6 berarti 1 juta. Kebetulan di bank rekeningnya ada nyimpan 100 juta. Amin. Bukan salah ketiknya, amin. Maksudnya tabungan 100 juta. Mudah-mudahan semua punya tabungan 100 juta ke atas. Amin. Ditransfernya 1 juta, pembebasan tanah, tinggal di bank 99 juta. Betul? Dia transfer 1 juta, tinggal di bank 99 juta. Besok pagi pas bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ternyata di samping sudah tidak suami lagi. Tiba-tiba gelap dan terdengar suara, "Marabbuka." Pertanyaannya, yang dibawa mati yang 1 juta atau yang 99? Saya ulang sekali lagi. Yang dibawa menghadap Allah yang 1 juta yang sedekahkan untuk Darussalam Kupal, atau yang tinggal di bank 99 juta? Yang 1 juta yang salah ketik itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang 99 juta yang tinggal di bank akan diambil mereka, Bu. Mereka udah tersenyum sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak kita dari TPQ. Nanti Pak Ustaz, anak saya sekolahnya di mana? Sanawiyah, tapi nggak punya ijazah. Loh, Sanawiyah itu yang mengeluarkan izinnya Kementerian Agama, diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan sekedar ngaji-ngaji aja. Sanawiyah khusus tahfiz Al-Quran. Allahu Akbar. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Satu hari ngulang bacaan 2 juz. Kalau cuma 2 juz, saya 3 juz, Pak Ustaz. Juz mangga, juz melon, juz pokat. Nanti SMA-nya di mana? Aliyah keagamaan. Jadi bukan sekedar hafal Quran, tapi dia belajar bahasa Arab, belajar tafsir, ngerti Al-Quran. Anak saya mau kerja Pak Ustadz. Oh, jurusannya luar biasa. Nama jurusannya SMK Agribisnis dan Komputer. Itulah mengapa perlu tanah yang luas 20 hektar. Karena mereka mau ternak ikan, mau ternak bebek. Kan bisa kecil Pak Ustadz. Itu bukan ternak, akuarium. Kalau ternak dia mesti besar dan luas.
Akhirnya nanti mereka tidak hanya sekedar hafal Al-Quran, bukan hanya sekedar punya tafsir Al-Quran, tapi mereka independen, mandiri, sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayul a'mal khairun, apa amal yang paling baik, apa pekerjaan yang paling bagus? Amalur rajul biyadihi, bekerja dengan tetes peluh keringat sendiri, itulah yang berkah. Menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi peternak, bisnismen, basicnya yang penting anak-anak kita adalah dari pesantren, dan tidak ada harapan lain yang bisa menjaga anak kita dari mulai bismika Allahumma ahya wa amut sampai alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Selamat dari sekuler, selamat dari liberal, selamat dari ateis, selamat dari komunis, selamat dari agnostik, selamat dari qadariyah, jabariyah, mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, fitnah akhir zaman. Benteng terakhir adalah pondok pesantren yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, segera daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Jangan kemana-mana, nantikan setelah yang satu ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya baru pertama kali ke Pulau Bacan kan, tapi sepertinya udah sering saya lihat. Wah, ini ada apa-apanya nih Ustaz Somad. Kalau Bapak Ibu ngomong, kami seperti pernah ngelihat Ustaz. Iya, di channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kalau mendengarkan lantunan sholawat? Hati-hati, hati ibu tenang, hati bapak tenang. Alhamdulillah. Karena kalau melihat kotak seliweran itu kadang banyak hatinya mulai nggak tenang. Tadi perasaan waktu Ustaz Salim yang ngomong kami tenang, waktu Ustaz Zubair ngomong tenang, begitu Ustaz Somad cerita tentang sedekah langsung jantung saya nggak normal, langsung napas. Itu maka saya bawa banyak-banyak bersolawat. Gimana? Udah agak tenang? Udah? Udah. Kalau udah tenang, keluarkan dompet, isi lagi. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Nanti di akhirat tidak ada tenda. Makanya malam ini semua memanfaatkan tenda, karena di akhirat tidak ada tenda. Luar biasa susunan tausiah malam ini. Di kanan ada tenda, di depan ada tenda, di kiri ada tenda, di tengah kosong. Masya Allah, tabarakallah. Seperti Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa ke Masjidil Haram. Ya Allah, berikanlah kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan umrah ya Allah. Malam, gak apa-apa gak pakai tenda. Tapi nanti di padang mahsyar panas terik, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai sepinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher, ada yang tenggelam karena keringatnya karena kepanasan. Mereka takut menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyak silap salah dan dosa. Tapi ada orang yang mendapatkan naungan, ada tenda, ada atap. Siapa mereka? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang yang dapat naungan di padang mahsyar adalah karena bernaung di bawah sodakoh, bukan soman. Bernaung di bawah sodakohnya. Jadi kalau ada tadi yang memasukkan 1 juta ke kotak-kotak itu naungannya insya Allah ya seperti tenda inilah. Oh, ini tenda ini agak-agak mantap ya, mantap.
Kalau yang 500.000 itu yang sebelah kiri. Mantap juga, cuman nggak begitu kuat. Kalau yang 10.000 Pak Ustadz, payung. Kalau yang 5.000 Pak Ustadz, karton. Kena hujan gerimis, habis. Perumpamaannya agak-agaknya begitu. Kalau 2.000 Pak Ustadz, masuk WC. Jangan berkecil hati. Sekecil apapun yang kau berikan, itu akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat, insya Allah. Anak-anak baca Quran, bataba, batata, tatata, basaba. Lalu kemudian anak-anak mulai mengulang hafalan Al-Quran. Amma yatasalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Anak-anak TPQ. Lalu kemudian anak-anak sanawiyah khusus tahfiz Quran Darussalam Kupal, mereka membaca paling tidak satu hari 2 juz, karena kalau tidak mengulang murajaah 2 juz hilang hafalannya. Berarti 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun dia khatam 24 kali. Yang hidup orang tuanya sehat walafiat karena keutamaan Al-Quran, yang sudah meninggal anak yatim, karena di sini ada beberapa yatim. Panti asuhan 45 yatim mengalir pahalanya. Tidak ada orang tua yang paling beruntung daripada orang tua yang punya anak-anak para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak kita menjadi para penghafal Quran. Amin. Kelihatan dari cara membawa kotaknya masih kosong. Ustaz Somad bukan kosong, isinya cek semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak cek kosong. Malam ini jilbab ibu macam-macam, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah, sesuai dengan warna partai. Oh, nggak ada hubungan dengan politik Pak Ustaz. Ini kami adalah majelis-majelis pengajian. Mantap. Jangan nggak datang pengajian hanya karena jilbab belum lunas. Kok nggak pernah datang pengajian? Aku malu. Masya Allah, tabarakallah. Malam ini semua yang hadir pulang mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad mujahid fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya maka tercatat sebagai mujahid fisabilillah. Amin. Tapi ketika Isra dan Mi'raj, ada orang yang tidak berjihad fisabilillah, ada orang yang tidak berdarah kulitnya, ada orang yang tidak terkena panah, tidak terkena pedang, tidak mati saat perang, tapi dia dapat amal yang tidak putus pagi, petang, siang dan malam. Tanaman dipanen tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, dituai tumbuh lagi, dipetik tumbuh lagi. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, ya Rasulullah, itu siapa yang dipanen tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, dipetik tumbuh lagi, dituai tumbuh lagi, gak putus-putus? Itulah umatmu yang bersedekah, berwakaf, berinfak, berzakat, dan hartanya melimpah sampai hari kiamat, yang disebut dengan shadaqatun jariyah. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus, tapi ada yang tetap mengalir. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun, anak yang soleh. Yang hadir malam ini anaknya soleh dan solihah. Pak Ustadz, kami nggak hadir. Kenapa kau nggak hadir? Aku nggak bisa datang karena satu dan lain hal, tapi aku nonton di YouTube, aku ikut streaming. Insya Allah dapat surga juga. Surganya nggak online kan Pak Ustadz? Enggak. Shadaqatun jariyah. Kenapa disebut jariyah? Artinya seperti aliran sungai yang tak pernah terhenti dan terputus. Kenapa demikian? Karena selama anak-anak masih tetap belajar, taman SMP, taman sanawiyah, masuk aliyah, taman aliyah, datang adik kelasnya, mereka lanjutkan S1, S2 dan S3, datang lagi pelanjut berikutnya.
investasi yang tak putus sampai hari kiamat adalah investasi pendidikan. Mudah-mudahan dengan keberkahan tabligh akbar malam ini terwujud apa yang dicita-citakan semua umat Islam yang ada di Pulau Bacan, Halmahera Selatan, insyaallah. Amin. Ketika duit dimasukkan ke dalam kotak, maka langsung Allah kirimkan malaikat mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih ganti ya Allah. Tak perlu diaminkan pun sudah makbul, kan yang berdoa malaikat, yang mengaminkan malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih ganti ya Allah. Bagaimana dengan orang yang tak bersedekah? Sedekah itu kan hukumnya sunat. Kalau sedekah dapat pahala, enggak sedekah enggak apa-apa. Ternyata Allah Maha Adil. Allah kirim juga untuk orang yang tak bersedekah malaikat khusus berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang enggak mau bersedekah binasakan dia ya Allah. Hati-hati, waspada. Teman saya pergi ke rumah orang kaya. Orang kaya ini luar biasa, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Terus dia tanya, Bapak, itu berarti penuh, karena jatuh. Gak apa-apa nak, gak apa-apa nak. Gendong adiknya. Masya Allah, ini menjadi kenangan mereka sampai mereka gadis, sampai punya anak. Nanti anaknya nanya, Mama kenal sama Ustaz Somad. Oh, Mama dulu datang waktu Ustaz Somad tabligh akbar di Darussalam Kupal. Mama jatuh waktu itu. Kenangan sampai akhir hayat. Siapa yang tahu siapa waktu itu? Ustaz Abdul Somad. Dari mana? Ustaz Somad itu datang dari Pulau Sumatera. Di mana Ustaz itu sekarang, Mak? Udah meninggal. Anak cucunya akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad. Semangat ya, Mak, ngaminkan. Datanglah teman saya ke rumah orang kaya. Bapak kelihatannya kaya, rumahnya besar, duitnya banyak, berzakat Pak. Apa kata dia? Memang saya kaya, tapi hutang saya banyak. Akhirnya dia nggak berzakat. Ya karena bapak nggak mau berzakat, ya nggak apa-apa. Akhirnya mereka pulang. Hari berganti, musim berubah. Tiba-tiba si bapak yang kaya yang nggak mau berzakat, nggak mau bersedekah, nggak mau berinfak, nggak mau berwakaf, namanya Pak Bakhil bin Pelit bin Kedekut bin Medin, datang ke kantor zakat. Teman kami terkejut. Alhamdulillah si bapak sudah dapat hidayah. Sekarang dia sudah mau bayar zakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mau berzakat? Begini, kira-kira ada nggak zakat untuk saya? Begitu cepatnya Allah membalikkan. Yang tahun lalu kaya, mampu berzakat, tiba-tiba jatuh menjadi orang yang meminta zakat. True story, kisah nyata. Tidak boleh disebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi kalau mau datanya, mau wawancara, bisa saya temukan. Jauh ke Pekanbaru Riau. Bayangkan berapa tiket pesawatnya. Bagus, belikan tanah agak 2 meter. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi orang kaya, duitnya 100 juta, berzakat nggak mau, pelit, bakhil, medit, pelit, bakhil, kedekut, nggak mau berzakat sama sekali. Sampai akhirnya suatu hari kakinya sakit, minta ampun, dipijit makin sakit. Ditusuk pakai jarum ortopedik, makin sakit. Jarum nggak mempan pakai paku payung, makin sakit. Akhirnya pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit datang dokter tulang pakai martil kecil aja. Hanya lapuk mah. Rupanya tempurung kelapa yang ada di lutut sudah lapuk. Jadi gimana nih dok? Tenang, kita ganti pakai yang baru dari besi. Kanan ganti, kiri minta ganti juga. Mesti pasang. Ganti, setiap masuk pesawat bunyi terus. Tep. Ikat pinggangnya sudah copot, lewat lagi tep. Ada bawa handphone sudah copot lagi pelan-pelan. Ini besinya. Mohon maaf yang kebetulan lututnya besi jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung, pulang meninggal.
Ini sekedar bercerita. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata harganya tidak murah. Sebelah kanan 25 juta, sebelah kiri 25 juta, ongkos pasang 25 juta, ongkos pesawat 25 juta, habis 100 juta. Jadi gimana yang belum sedekah? Udah terasa agak-agak medenyut? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi terganjal di pikiran saya cuma satu, kenapa kotak ini ditinggalkan di depan? Ini seolah-olah berkata, kau belum ngasih Abdul Somad. Jangan kotak ini dibawa ke jamaah semua, bawa juga kemari karena ada ikan-ikan besar di sini. Peci enggak? Sorban sama cincin ini mau dilelang. Yang melelangnya nanti ada tim lelang khusus. Siap-siapkan dompet bersama isi-isinya sekalian. Kalau ada kartu kreditnya sama kartu-kartunya sekalian. Tapi catatan hutang jangan diserahkan. Bagaimana menyelamatkan diri dari su'ul khatimah? Mati kafir, masuk neraka, supaya mati dalam la ilaha illallah. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Pagi, petang, siang dan malam berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il. Tapi belum tentu selamat dari su'ul khatimah. Kenapa? Karena di antara sebab husnul khatimah adalah soman juga lagi, aduh, sodakoh. Makanya tadi yang sudah bersodakoh itu insya Allah matinya husnul khatimah. Mudah dia mengucapkan la ilaha illallah, satu kali bisi selesai, la ilaha illallah, mati langsung. Ada orang dibisikkan pagi, petang, siang, malam, gak mati-mati. Katanya perlu pakai daun kelor, dipukul gak juga mati, di blender kasih jus gak juga mati. Akhirnya pas gak ada tamu, sunyi tengah malam, ambil batang kelor, pukul, baru mati. Dibuka atap gak mati-mati. Susah. Lidah gak bergerak. Kalau orang mau mati, lidahnya gak bisa, berat luar biasa. Dan kalimah ini gak perlu menggerakkan lidah, cukup mulut. La ilaha illallah. Tapi berat. Kenapa? Karena saat itu luar biasa. Makanya di antara doa, Allahumma hawin, ringankan kematian yang sangat berat itu. Keringanannya adalah melalui sedekah. La ilaha illallah. Solar ada, pikirannya macam-macam. Tapi kalau dia bersedekah, duitnya dibelikan ke tanah, dibangunkan ke asrama santri, dibangunkan ke masjid, anak-anak baca Quran, turun rahmat. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Quran dibacakan di masjid, turun rahmat di masjid. Quran dibacakan di rumah sakit, turun rahmat rumah sakit. Quran dibacakan anak-anak santri, mengalir pahalanya 24 jam, 24 hours unlimited edition. Sudah gitu pun bahasa Inggrisnya nggak lewat juga masuk Singapura. Wogi, mana tadi hilang bang ceramah. Jadi diantara kalau mau selamat dunia akhirat adalah banyak-banyak bersodakoh. Yang sudah bersodakoh alhamdulillah, yang belum bersodakoh insya Allah, yang sudah saya kasih tahu nggak juga mau sodakoh, innalillah. Tapi orang-orang Bacan ini luar biasa, orangnya soleh-soleh, baik-baik, dermawan-dermawan. Ustaz tahu dari mana? Bisa kulihat dari tatapan matanya. Tuh, kalau gitu Ustaz dukun. Bukan.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang mati bawa mobil. Betul? Ada mobil yang bisa dibawa mati. Apa itu? Mobil wakaf untuk Masjid Pesantren Darussalam Kupal. Amin. Besok datang semua jamaah nyerahkan mobil ke UAS. UAS Kupal, ini ada mobil, pakailah, rupanya belum lunas. Assalamualaikum UAS Kupal. Waalaikumsalam Ustadz Asep Sofyan. LC artinya lagi cemas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya dengar ceramah Ustadz Somad. Ya, terus saya ini orang Bacan, cuman lama di Jakarta, di Bandung, kemana-mana, sudah nggak pulang lagi. Siapa namanya? Pak Toib, karena nggak pulang-pulang. Jadi karena saya dengar tausiah Ustadz Somad di Bacan itu, saya sebagai perantau dari Bacan yang sedang melalang buana ini mau mempersiapkan di akhirat. Kira-kira berapa semen yang perlu dibantu, berapa asrama santri, berapa anak yatim, berapa fakir miskin. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa jauh kilometer yang kau tembus untuk mencari uang? Pergi ke sibuknya cari makan sampai nggak sempat makan. Luar biasa. Begitu uangnya didapat, pergi ke rumah makan, penjaganya sudah ngasih tahu, nasinya sudah Pak, ikannya sudah Pak, udangnya sudah Pak, sapinya sudah Pak, kepitingnya sudah Pak. Makanan saya belum datang. Belum, pesanannya udah semua Pak. Makanan saya belum datang. Memangnya makanan Bapak apa? Rebus kentang, nggak pakai garam. Tidak sempat kau nikmati. Tapi kalau kau belikan pembebasan tanah, maka itulah nikmat yang luar biasa. Kuburmu sejauh mata memandang, terang benderang. Kenapa? Kiriman tidak putus bacaan Al-Quran dari anak-anak penghafal Quran, pondok pesantren, membaca tahsin, tajwid, yasin. Malam Jumat mereka membacakan. Untuk semua yang berwakaf berinfak bersedekah Al-Fatihah. Untuk yang semua yang berwakaf bersedekah Qul Huwallah. Untuk yang berwakaf berinfak dan bersedekah. Ustaz Somad, bedanya wakaf, infak, sedekah itu apa? Kalau wakaf dia ada ijab kabulnya. Saya wakafkan tanah ini 1 hektar tunai, saya terima tanah ini. Itu namanya pewakaf, penerima wakaf. Tanah yang diwakafkan ada ijab kabul, namanya wakaf. Kalau nggak ada ijab kabulnya, hanya ngasih saja dalam bentuk benda, uang, semen, batu bata, batu kerikil, namanya infak. Gak bisa ngasih uang, gak bisa ngasih tanah, gak bisa ngasih kerikil. Itu namanya sodakoh. Apa itu? Senyum. Jadi nanti ketika lewat kotak, senyum aja. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Likulli sulama minkum sodakoh. Setiap tulang-tulang sendi ini ada sodakohnya. Likulli tasbihatin sodakoh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sodakoh. Walikulli tahmidatin sodakoh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sodakoh. Walikulli takbiratin sodakoh. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu terhitung sodakoh. Begitulah hebatnya Allah SWT. Yang kaya, berikan hartamu. Yang punya kuasa, berikan, tunjukkan kekuasaanmu. Tapi kalau kau tak punya, kau bisa tersenyum dan bertasbih. Kaya enggak, harta enggak, kekuasaan enggak ada, berzikir enggak mau, senyum enggak mau. Alhamdulillah, laut dekat, campakkan laut. Di sini semuanya ada, yang kaya ada, yang berkuasa ada, yang suka tersenyum ada, walaupun dibalik masker, yang suka bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar pun ada. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu amalan yang paling rendah bagi orang yang nggak bisa sedekah. Ngasih semen nggak bisa, batu bata nggak bisa, batu kerikil nggak bisa, pasir nggak bisa. Tasbih aja lah, nunggu malaikat maut datang. Ibu yang kebetulan suaminya pelit bin bakhil, kasih tahu, abang kasih semen nggak bisa, kasih batu bata nggak bisa, kasih tanah nggak bisa. Langsung bisikan la ilaha illallah. Janganlah Pak Ustadz, walaupun begitu-begitu dia adalah cinta matiku. Tetap la ilaha illallah, cuma ditambah di ujungnya la ilaha illallah, beb. Itu tanda sayang. Kalau sayang dia ingat-ingatkan. Bang, kalau orang Bacan manggil suaminya apa? Aa. Hah? Paitua. Iya. Oh, my sweet Paitua. Kamu mesti sedekah, kamu mesti wakaf ke pesantren Darussalam Kupal. Aku gak mau sedekah. Nanti kalau kamu gak sedekah, kamu mati, tanahmu itu kujual, aku nikah sama Brownies. Hari ini kau boleh tersenyum Paitua, tapi nanti di tengah jalan kau mulai berpikir, betul juga kata Ustaz Somad, daripada tanahku itu dipakainya untuk suaminya yang baru ganteng lagi, lebih baik aku serahkan. Assalamualaikum UAS Kupal, semua tanahku itu ambil untuk pembangunan pesantren Darussalam Kupal. Masya Allah. Begitu selesai langsung dilaporkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan. Pas dicek oleh orang Badan Pertanahan, mohon maaf Pak, ini tanah bermasalah. Ya Allah, lepaskan kami dari masalah-masalah ya Allah, masalah dunia maupun masalah akhirat ya Allah. Bapak Ibu yang bersedekah, berwakaf, berinfak, bersedekah, dilepaskan Allah dari segala urusan kesulitan-kesulitan. Allah tolong orang yang menolong agamanya. Intan surullaha yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Katanya Allah Maha Kaya, katanya Allah Maha Perkasa. Kenapa agamanya mesti kita tolong? Ini ujian guys. Diuji kakimu, datang ke masjid. Diuji telingamu, datang mendengarkan ceramah Abdul Somad. Diuji matamu, datang menahan kantuk itikaf di tengah malam. Diuji kantongmu, kumat penyakit asli. Jadi sebenarnya mudah bagi Allah untuk menolong pesantren. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, mudah. Tapi kenapa urusan pesantren ini diserahkan kepada manusia yang lulus dengan penyakit? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Cinta kepada harta secinta-cintanya. Kira-kira orang lebih takut hilang harta atau hilang nyawa? Hilang harta. Contohnya mana? Waktu kebakaran rumah, petugas damkar pemadam kebakaran sudah ngasih tahu, Bapak Ibu yang ada di dalam segera keluar, ini nampaknya atapnya sudah mau roboh, segera keluar. Dia tetap juga di dalam nyari surat tanah. Itu menunjukkan manusia luar biasa cinta kepada harta. Nenek-nenek, kakek-kakek pikun sholat zuhur 2 rakaat, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin, 2 rakaat salam, lupa, tapi surat tanah ingat. Di bawah bantal duit semua. Kenapa? Karena cinta harta ini makin tua, makin bertambah. Ya keburu bunuh Adam. Anak Adam manusia di umurnya bertambah, yang lain lemah, otaknya lemah, hatinya lemah, telinganya lemah, matanya lemah, kakinya lemah. Ada 2 yang makin kuat. Apa dia? Hubbud dunya, cinta
pada dunia, wa karahiyatul maut, dan makin takut mati. Saya sedekah nantilah Pak Ustadz setelah anak saya sekolah. Anak sekolah makin gak mau sedekah, uang sekolah mahal. Nantilah kalau sudah kuliah, makin kuliah, uang semester mahal. Nantilah kalau anak saya sudah sarjana, makin sarjana, mau cari kerja, perlu duit. Nantilah kalau anak sudah nikah, makin sudah nikah, hamil, mau lahir cucu. Kalau nunggu mampu sampai mati, orang tidak akan bersedekah. Ingat, malaikat maut akan datang, waktu sudah habis, langsung datang, langsung segera lelang. Kenapa belum ada tawaran? Biasanya ada tukang lelangnya. Saya nggak berani. Saya melelang-lelang cincin ini nggak berani. Soalnya cincin saya pernah dibeli orang 150 juta. Itu di tempat yang nggak ada batu. Kalau batu bacan, oh masya Allah, masya Allah. Fadal, sesama uas sebetulnya tak boleh saling mendahului. Ini sudah melanggar kode etik. Fadal Ustadz Sufyan, Asep Sufyan. Sembari Ustadz Somad istirahat dulu, biar minum dulu Ustadz. Jazakumullah. Barakallah. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini Pondok Pesantren Darussalam Solihah dijadikan mujahid fisabilillah. Pondok Pesantren Darussalam Kupal menjadi tempat menempa anak-anak pemimpin bangsa, melanjutkan tongkat estafet perjuangan Islam negeri Pulau Bacan, negeri Kabupaten Halmahera Selatan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, la tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, wala aiban illa satartah. Tutupilah segala aib, cacat diri, kekurangan kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah. Yang belum menikah, temukan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah. Yang belum punya keturunan, berikan anak yang soleh dan solehah penghafal Quran. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat engkau ridha baik bagi kami, maka tunaikanlah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'had Darussalam ma'hadan 'aziman mubarakan fi. Jadikanlah pesantren Darussalam Kupal menjadi tempat anak-anak kami menghafal Quran. Jadikan keberkahan selalu, menjadi negeri ini berkah, menjadi negeri yang berkah karena barokah pesantren ya Allah. Allah mewaffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami bil khusus Bapak Wakil Bupati, Bapak anggota Dewan, berikanlah istiqomah iman dan Islam.